Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,76% ke angka 6.868. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang juga ada rencana membagikan dividen, tapi harganya hari ini masih melanjutkan penurunan. Dan beberapa saham yang secara tren juga masih bergerak downtrend dan hari ini turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBTN. BBTN hari ini turun di bawah support di EMA 50 di sekitar harga 1730. Jadi secara tren terlihat BBTN sudah mulai melemah. Dan bisa kita lihat berapa kali berusaha untuk naik di atas resisten 1800 masih gagal break. Dan untuk support berikutnya di sekitar harga 1700 dan support lebih kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 1670. Dan hari ini kalau berita bahwa BBTN akan membagikan dividen juga, sama seperti BBRI yang ada rencana membagikan dividen. Dan untuk BBTN bisa kita lihat yang dibagikan itu senilai 22,438 per saham. Jadi ini jumlahnya hanya 10% dari laba bersih di tahun 2021. Jadi sangat kecil jika kita bandingkan dengan BBRI yang membagikan laba bersih 85% dari laba bersih yang didapatkan di tahun 2021. Ini sedangkan ini hanya 10% dari laba bersih yang didapat. Jadi karena pembagian dividen atau berita yang keluar ternyata pembagian dividennya lumayan kecil, saat ini bisa kita lihat BBTN masih melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan hari ini ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat sudah mulai keluar dari saham BBTN. Setelah sebelumnya asing masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi harus hati-hati karena asing sudah mulai take profit. Dan secara grafik sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apabila teman-teman mau entry, saya lihat sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 1700 untuk entry-nya. Tapi tetap best buy-nya adalah tetap tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila BBTN masih bisa bertahan dari garis EMA 150, baru teman-teman entry untuk lebih amannya dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 1730. Jadi walaupun berhasil rebound, selama masih gagal break dari garis EMA 50, BBTN masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan apabila terlihat masih banyak distribusi. Jadi untuk saham BBTN sudah mulai harus hati-hati, asing sudah mulai distribusi dan secara grafik sudah mulai melemah. Dan sekarang saya akan coba bahas beberapa saham yang memang hari ini mulai bergerak turun kembali dan secara tren memang saat ini masih kurang bagus. Bisa kita lihat SMGR juga hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke 6.725. Dan untuk saham SMGR memang trennya saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari support di 6.600, bisa kita lihat setelah itu mulai bergerak naik tapi masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 50. Beberapa kali mencoba untuk naik ternyata masih gagal break. Saat ini melanjutkan penurunan kembali. Dan untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Untuk broker summary coba kita lihat. Pada penurunan 5% lebih ini juga bisa kita lihat ada distribusi. Dan asing juga kembali melakukan distribusi setelah sebelumnya tanggal 25 dan tanggal 1 kemarin masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham SMGR juga masih ada potensi turun kembali menuju harga 6.600. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di support ini karena sebelumnya support ini masih bisa menahan penurunan dari saham SMGR, sehingga apabila dalam 1 minggu ke depan saat menyentuh support ini SMGR masih bisa bertahan, teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support ini, take profit apabila terlihat masih gagal naik menuju target terdekat di harga 7.000 sampai 7.100. Jadi target terdekat apabila berhasil rebound itu di 7.000 sampai 7.100. Jadi apabila teman-teman entry tetap harus waspada karena secara tren jangka menengah masih sangat downtrend sehingga masih ada potensi untuk turun dari support di 6.600.
Jadi apabila teman-teman entry dan ternyata tidak sesuai dengan analisa, pertimbangkan untuk cut loss. Karena SMGR berpotensi untuk lanjut turun apabila support di 6.600 terlewati. Selanjutnya bisa kita lihat ACE juga hari ini kembali bergerak turun. Padahal sebelumnya ACE turun menyentuh support di 1050, setelah itu berhasil rebound, tapi ternyata masih gagal naik melewati harga 1100. Dan ini cuma rebound sementara, satu masih kembali bergerak turun. Jadi tetap untuk ACE juga masih hati-hati karena ini masih sangat downtrend. Dan apabila support di 1050 terlewati, ACE berpotensi lanjut turun ke harga 1000 yang merupakan support psikologisnya. Dan secara tren memang bisa kita lihat ACE juga trennya masih sangat jelek saat ini. Walaupun masih ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ACE juga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1050 dan masih ada potensi besar untuk lanjut turun ke harga 1000 ini. Jadi untuk saham ACE apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di sekitar harga 1000 atau di 1050, tapi paling bagus adalah coba cari saham lain. Karena secara tren bisa kita lihat ini masih sangat downtrend. Walaupun teman-teman bisa trading jangka pendek atau one day trading dengan beli di sekitar daerah support dan take profit di sekitar daerah resisten, tapi tetap harus hati-hati karena potensi lebih besar adalah tetap melanjutkan penurunan. Bisa saja ini rebound karena memang sudah turun sangat dalam dan terus bergerak turun dalam 1 minggu terakhir ini. Tapi ya harus pertimbangkan untuk take profit cepat atau cut loss apabila ternyata support yang saat ini ada di 1050 terlewati karena berpotensi untuk lanjut turun ke harga 1000 ini. Dan secara tren bisa kita lihat X juga trennya masih sangat downtrend saat ini. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat masih banyak distribusi saat ini. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih terus bergerak turun. Jadi ACE menurut saya sebaiknya jauhin dulu apabila teman-teman tujuannya untuk trading jangka menengah. Untuk trading jangka pendek atau one day trading atau trading cepat masih bisa coba pantau besok karena hari ini turun lumayan dalam dan sudah dekat dengan 1050 yang sebelumnya sempat disentuh atau didekati ACE dan masih bisa rebound. Teman-teman bisa trading cepat besok hari Jumat nanti, tapi tetap harus waspada. Terakhir MNCN bisa kita lihat hari ini juga lanjut turun 2% lebih ke 860. Dan secara tren sebelumnya sudah mulai uptrend, sempat naik di atas resistance 950, tapi bisa kita lihat karena kenaikannya terbentuk candle yang menurut saya kurang bagus. Mungkin ada bilang ini shooting star, tapi bisa kita lihat setelah ada pola ini MNCN lanjut bergerak turun. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan walaupun candle berada di atas resisten, tapi jika terlihat shadow yang lumayan panjang ke atas, hati-hati ini bisa saja false breakout. Dan setelah itu bisa kita lihat terus bergerak turun dan saat ini sudah berada di bawah support di 880. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi support ini terlewati, tapi minimal MNCN sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar 905, garis EMA 50 di sekitar 895. Jadi secara tren MNCN sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk support berikutnya di bawah 880 bisa kita lihat di sekitar harga 830. Yang pada pertengahan Januari kemarin sempat disentuh MNCN dan berhasil bangkit kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat memang terlihat ada sedikit akumulasi apabila kita fokus pada top 5 broker yang ada. Tapi dari asing bisa kita lihat ini masih distribusi. Dan untuk pergerakan asing bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk akumulasi dan harga MNCN terus bergerak naik. Setelah asing mulai distribusi atau take profit, harganya terus bergerak turun saat ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk lebih amannya menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 830 sampai 850 untuk entry-nya. Jadi walaupun sama ada potensi untuk rebound sementara setelah penurunan tajam 1 minggu terakhir ini,
paling aman adalah tetap tunggu di support kuatnya. Apabila berhasil rebound, baru kita entry untuk lebih amannya dengan target take profit jangka pendek di 880 sampai harga 900. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu, walaupun masih ada potensi untuk rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.